Di Bibi, Ya, sekarang kan bulan September. Banyak orang yang nonton film PKI. PKI itu apa sih? oh ya, PKI itu sebuah kelompok atau organisasi yang berideologikan komunisme. Jadi makanya Partai Komunis Indonesia, dia berideologikan komunisme. Lantas komunisme itu apa sih? Komunisme itu sebuah ideologi hasil dari pemikiran manusia yang kemudian memandang seluruh alam semesta ini adalah sebagai materi, tidak meyakini adanya sang pencipta. Jadi adanya suatu benda karena benda yang lain, artinya tidak meyakini adanya yang menciptakan atau al-khaliq itu. Olehnya komunisme itu memandang semuanya itu sebagai materi, nah, tidak memandang sebagaimana kita, bahwasanya memiliki perasaan, memiliki keinginan dan seterusnya, disamaratakan. Nah, ini terbukti dengan waktu tanggal 29 September tahun 1965 dulu, itu Partai Komunis Indonesia melakukan kudeta atau melakukan pemberontakan berdarah dan membunuh beberapa jenderal. Itu sangat kejam, makanya kita harus memberikan edukasi terhadap generasi kita sekarang untuk mewaspadai dan kemudian memahami apa itu ideologi komunisme. Namun jangan salah, nak, ada juga di dunia ini ideologi yang tidak kalah kejamnya, yakni kapitalisme. Kapitalisme itu hasil daripada akidah sekulerisme, yakni dia fasludin anil haya atau memisahkan peran agama dari kehidupan. Olehnya kapitalisme itu kemudian dia menitik beratkan kepada akal manusia untuk menetapkan suatu perundang-undangan atau peraturan dalam mengatur urusan umum, publik, masyarakat, bahkan sampai negara. Dan ideologi kapitalisme itu sekarang diemban oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Bukti nyata, Amerika Serikat dan Israel terus kemudian melakukan pembantaian kepada saudara kita di Palestina. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ideologi kapitalisme tidak kalah daripada kejamnya terhadap ideologi komunisme. Namun kita sebagai kaum muslimin, kita harus memahami juga bagaimana konsep daripada ideologi Islam. Olehnya, dalam pandangan Islam, seluruh alam semesta ini diyakini ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib kemudian seluruh umat Islam itu tunduk dan taat terhadap apa yang telah dititahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah Islam ke muka bumi ini. Pada masa dulu juga sama, Rasulullah Muhammad SAW itu melawan dua ideologi besar. Di sebelah timur itu ada Persia, di sebelah barat itu ada Romawi. Dua ideologi besar, yakni ideologi yang sama-sama, yang satu musyrikin yakni komunis, yang satu kapitalis, memisahkan antara agama dan kehidupan. Sebenarnya sama, dan saat ini itulah yang kemudian terjadi. Sama-sama kejamnya dan sama-sama lemahnya sebenarnya dua ideologi ini, baik kapitalisme maupun komunisme. Olehnya kita harus kemudian lebih teliti lagi dan lebih semangat untuk mencerdaskan generasi muda. Untuk itu sampean harus banyak belajar terkait dengan sakofa Islam. Nah, rata-rata ideologi komunisme itu juga akan menguasai suatu negara dengan cara-cara yang kotor. Juga ideologi kapitalisme juga seperti itu, karena menitik beratkan kepada akal pemikiran manusia dengan kelemahan dan keterbatasannya. Makanya ketika membuat satu perundang-undangan, rata-rata akan menyengsarakan rakyat. Dalam ideologi kapitalisme itu semaunya sendiri, yang penting pejabatnya itu mendapatkan keuntungan yang banyak, karena kapitalisme itu bahasa Arabnya adalah roksumalia. Roksumalia itu adalah dalam pemikiran kepalanya itu rois, mal hanya ada harta saja atau keuntungan saja, nggak ngurus rakyat sengsara, menjerit dan seterusnya. Dan ini bertentangan dengan fitrah manusia, anakku. Makanya nanti kalau zaman sudah besar, ya jadilah pejabat dalam ideologi kapitalisme ini. Waduh, bukannya malah menyengsarakan rakyat ya?